Halo bos, selamat datang kembali di channel gue. Kenalin lagi, nama gue Ferdi. Dan di video hari ini gue tuh mau membahas dua produk dari brand yang sama dengan fungsi yang sama tapi berbeda. Oke, produknya tuh udah ada di tangan gua. Ya, sesuai dengan judul dan covernya, ini dari Dirmi Beauty. Yang 1% bakuchiol plus blueberry extract, dan yang satunya retinol plus blueberry extract juga. Dua-duanya ini dari brand yang sama, kemudian kurang lebih fungsinya itu hampir sama, tapi mereka itu berbeda. Oke, apa yang bikin berbeda? Sebelum gua membahas ke si produk Dirmi Beauty ini, gua tuh mau membahas dulu mengenai retinol dan bakuchiol. Gua akan ngebahas semuanya secara gampang dan sederhana supaya bos-bos semua di sini tuh bisa mengerti dengan mudah. Jadi banyak banget yang bilang kalau si bakuchiol itu adalah alternatif dari retinol. Kenapa? Karena memang pada dasarnya bakuchiol itu dia fungsi dan hasil yang dihasilkan ketika dimasukin ke dalam skincare dan dipakai ke muka itu kurang lebih sama persis dengan retinol. Nah, yang ngebedain itu apa? Kalau retinol itu dia lebih kimiawi gitu loh. Prosesnya itu proses sintetis banget lah. Pokoknya kayak sesuatu yang dari lab banget, dari laboratorium banget lah pokoknya bos. Sedangkan kalau bakuchiol itu dia itu diekstrak dari tanaman bapci namanya. Jadi satunya kimiawi, satunya alami gitu loh. Paham kan? Nah, itu baru satu perbedaannya. Perbedaan kedua itu dari efek samping ketika kita pakai si bahan aktif retinol dan ketika kita pakai si bakuchiol. Kalau retinol itu dia memang cenderung bikin kulit jadi iritasi dan juga bikin kulit tuh jadi lebih kering gitu loh. Dan biasanya kayaknya ketika kita baru mulai pakai retinol, misalnya salah penggunaan atau mungkin kadar retinol yang kita pakai itu kurang tepat, dia bisa bikin jerawatan dulu nih, baru kayaknya memperbaiki gitu loh. Sedangkan kalau bakuchiol memang dari penggunaan pertama itu nggak ada efek samping sama sekali kayak si retinol bos. Nah, karena itu kan dia bisa bikin kulit jadi iritasi, jadi sensitize gitu. Makanya kenapa kayaknya retinol itu agak susah dipakai untuk kulit sensitif, sedangkan bakuchiol itu memang ramah banget buat kulit sensitif. Terus juga kalau bakuchiol itu bisa dipakai nih sama ibu hamil dan ibu menyusui, sedangkan retinol tidak. Dan yang membedakan lagi tuh kalau misalnya si bakuchiol itu tuh bisa digabungin dengan kandungan-kandungan aktif lainnya kayak misalnya mau niacinamide, AHA, BHA, vitamin C, itu masih bisa banget. Sedangkan retinol itu kayaknya agak sedikit tricky ya untuk penggabungan si bahan-bahan aktif lainnya, apalagi dia kan sama sekali nggak boleh dicampur dengan AHA, BHA, vitamin C, itu big no gitu bos. Terus kalau retinol itu memang biasanya dipakai hanya untuk malam hari, sedangkan bakuchiol itu mau pakai pagi, mau pakai malam, mau pakai pagi lagi itu boleh bos gitu. Nah, kurang lebih sih perbedaan retinol dengan bakuchiol itu kayak gitu. Cuma gue tuh pernah ngebaca mengenai pernah baca satu artikel mengenai tumbuhan bapci itu kalau katanya itu udah langka. Cuma ya nggak tahu sih ya, nggak tahu kebenarannya ya. Cuma ya gitu deh, itu sempat jadi kayak pro kontra lah mengenai si bakuchiol itu bos. Oke. Kurang lebih seperti itulah perbedaannya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Dan sekarang gue mau ngebahas si serum Dirmi Beauty yang bakuchiol dan retinol ini. Gue tuh udah pakai si serum ini dua-duanya tuh kurang lebih 2 mingguan. Dan apakah yang saya rasakan? Haha. Sebelum gue kasih tahu apa yang gue rasain dan apa efeknya di muka gue, nah mungkin kalian tuh udah pada tahu ya mengenai si packagingnya serum Dirmi Beauty yang ada 11 itu, yang semuanya bentuknya kayak gini, unyu-unyu, kici-kici gini. Lucu sih, lucu banget, bulat-bulat gini. Sedangkan kalau si tekstur retinol ini sendiri, kalau bisa dilihat dia itu agak cair ya. Bukan agak sih, emang cair banget. Karena kayaknya semua serum Dirmi Beauty itu water base. Sedangkan kalau teksturnya yang bakuchiol ini, dia itu sedikit lebih water base, tapi entah ya, gue ngerasa kalau ini tuh sedikit lebih kental gitu loh dibanding si retinol tadi. Kalau dari baunya sendiri, kedua-duanya tuh kurang lebih mirip lah, sama lah baunya. Walaupun dia itu ada blueberry ekstraknya, tapi ini nggak ada bau blueberry-nya sama sekali. Malah baunya tuh lebih ke kayak bau-bau chemical gitu loh bos. Yang ya udah cairan serum, chemical, nah kayak gitu deh baunya. Terus untuk packagingnya sendiri, dia dateng di dalam box yang disegel pakai, lu tau kan segel-segel yang mengkilat-mengkilat silver gitu loh, yang kalau dibuka langsung rusak gitu. Ya gue nggak tahu sih apa nama segelnya bos. Terus box kayak gini, maaf ya udah kebuka. Kayak gini, terus tuh bisa disobek gitu loh bos sampingnya.
Nah, pas kalian sobek, kalian bisa baca semua detailsnya di sini. Jadi kapan dipakainya, di step mana, dia itu gunanya untuk apa, bisa untuk kulit apa, bisa digunakan dengan kandungan aktif lain apa, terus overview lah pokoknya mengenai si serum yang tergantung boxnya, tergantung serum yang kalian beli gitu loh. Nah, kemudian untuk bagian luarnya dia ada kasih tahu mengenai kandungannya, terus benefitnya tuh apa, pakainya kapan, cara penggunaan lagi gitu bos. Oke bos, sekarang gue akan bahas satu-satu. Gue mulai dari yang retinol plus blueberry extract. Itu kandungannya ada retinol pastinya, kolagen, blueberry extract dengan aloe vera. Itu yang jadi key ingredientsnya si serum yang ini ya, yang retinol ini. Ya kalau retinol udah tau lah ya, fungsinya pasti lebih ke aging gitu loh, mengencangkan kulit, membantu regenerasi kulit, meningkatkan elastisitas kulit juga. Kemudian kalau kolagen ya, kolagen tuh kita udah punya sebenarnya di badan, cuma dengan bertambahnya usia kolagen tuh pasti akan semakin turun, dan kita harus bantu dengan skincare, bantu dengan sebuah booster dari luar untuk naikin lagi bos si kolagennya biar nggak keriput gitu. Kemudian kalau si blueberry kan ya tau lah ya, antioksidannya tuh tinggi banget berry-berryan itu, jadi ngefek juga gitu loh bos di muka. Sedangkan kalau aloe vera itu lebih mungkin untuk soothing, lebih calming, lebih sama si aloe vera itu juga setahu gue kaya akan antioksidan juga. Nah, sedangkan si 1% bakuchiol ini dia tuh kandungannya sama persis dengan yang retinol tadi, tapi yang ngebedain cuma di bagian retinolnya. Tadi kan retinol, kolagen, blueberry sama aloe vera kan, 3 ini sama kecuali satu si retinolnya diganti bakuchiol 1%. Nah, setelah dua mingguan gue pakai si kedua serum ini, gue pakai retinol malam, gue pakai bakuchiol pagi. Yang gue rasain adalah jeng. Gue tuh udah selalu mention di beberapa video gue sebelumnya kalau sayang sekali gue tuh nggak cocok bos sama retinol. Jadi pas gue pakai dia baru di hari kedua atau hari ketiga, sini gue tuh langsung keluar 1 biji jerawat cantik. Jerawatnya lumayan gede, dan dalam 2 hari 3 hari dia langsung berisi gede sakit. Cuma gue nggak tahu apakah itu efek dari retinol yang memang dia kayak ngeluarin jerawat dulu terus nanti dia sembuhin, atau kayak gimana gue juga nggak ngerti. Tapi gue tetap terus pakai dia selama 2 minggu, dan setelahnya itu gue udah nggak pernah lagi ngerasain namanya jerawat. Terus yang bakuchiol ini gue pakai sih so far sih fine aja. Dan kedua serum ini tuh gue suka apa? Pertama karena dia water base, kedua finishnya. Mungkin karena dia water base ya, jadi cepat nyerap gitu loh. Pas dipakai, ditemplokin ke muka, ditampol-tampol bentar, kayaknya nggak nyampe 5 kali tampol gitu tuh udah nyerap gitu loh. Jadi kita bisa langsung lanjut ke skincare selanjutnya. Nah, dari kedua serum ini gue tuh ngerasa sebenarnya dua serum ini tuh bagus. Cuma somehow yang balik lagi gue bilang, gue itu suka tiba-tiba muncul tamu tak diundang gitu di muka gue kalau gue pakai retinol. Sedangkan gue tuh nggak pernah ngerasain hal itu kalau gue pakai bakuchiol. Makanya kenapa gue tuh masih jauh lebih suka bakuchiol. Gue juga punya satu produk lain dengan brand lain tuh bakuchiol, tapi dia bentuknya oil. Nah, kalau itu juga gue udah pernah ngebahas dia di salah satu video gue juga, dan gue juga bilang kalau betapa gue mencintai si produk itu karena dia udah oil, dia bakuchiol, jadi kayak dia tuh ngebantu banget regenerasi kulit, ngebantu banget ngilangin bekas jerawat juga, sama dengan kayak ini. Jadi biasanya kalau gue sedang tidak pakai retinol, paginya gue pakai Dirmi Beauty karena dia water base kan, jadi lebih gampang nyerap gitu loh kalau pagi. Sedangkan kalau malam tuh gue pakai yang lebih ke oil gitu bos. Nah, buat kalian yang penasaran dengan si serum-serumnya Dirmi Beauty ini, gue sih bisa bilang ini serum yang bisa kalian coba, walaupun dia memang agak banyak karena satu serum itu memang dia hanya punya satu kandungan aktif yang lebih fokus gitu loh bos. Oh iya, dan juga si Dirmi Beauty ini semua produknya itu konsepnya menggabungkan bahan-bahan yang kayak bahan-bahan kimiawi gitu dicampur dengan buah-buahan deh kayaknya. Iya, jadi kayak misalnya kan si retinol ini dicampur dengan blueberry, niacinamide-nya dicampur dengan watermelon, terus ada apa lagi dicampur dengan buah apa. Konsepnya bagus sih menurut gue, jadi memang tidak bener-bener, bukan yang kayak bener-bener kimiawi banget gitu loh yang dipakai ke muka, karena dicampur juga dengan si bahan-bahan alami yang dalam bentuk makanan gitu loh, buah-buahan. Kalau disuruh milih di antara keduanya, mungkin gue akan tetap rutin pakai si bakuchiolnya karena itu dia nggak bikin kulit gue sensitif, nggak bikin gue jadi muncul jerawat. Karena itu balik lagi gue kayaknya ada sesuatu dengan retinol. Kayak retinol benci gue deh bos,
gitu. Nah terus kalau misalnya nih ya gue pakai si retinolnya malam, kadang tapi nggak selalu, kadang-kadang doang pas gue ngaca di area sini gue tuh jadi merah, jadi agak sensitize gitu loh bos. Nah besok paginya pun masih, tapi pas gue udah kelar cuci muka, gue skincare pagi gue pakai lah si Bakuchiol, jadi calm gitu bos, jadi hilang merahnya. Makanya kenapa kayak mereka itu sama tapi mereka berbeda, bawang merah bawang putih deh kayaknya. Jadi kayak si retinol galak, Bakuchiolnya yang menenangkan. Itulah yang terjadi di muka gue bos. Nah sekarang sih gue tuh lagi nyobain si ininya, si Niacinamide 10% plus watermelon extract. Kelihatan sih harusnya. Itu dia, ada di sini. Gue tuh lagi pakai dia dan gue mau lihat efeknya di muka gue seperti apa. Cuma gue baru mulai pakai karena kan gue sedang mencoba si dua ini secara berturut-turut gitu loh bos. Jadi buat kalian yang masih bingung mau pakai retinol atau mau pakai Bakuchiol, kalian bisa lihat dari penjelasan gue di awal tadi, kira-kira yang mana yang paling cocok dengan kulit kalian. Kalau misalnya kulit kalian gampang sensitif, gue sih saranin pakai Bakuchiol aja. Tapi kalau kalian kulitnya normal, fine-fine aja, gampang nerima produk, nah kalian bisa juga coba si retinolnya. Terus ada satu tips sih, dan ternyata tips ini juga ada di tulisannya di box retinolnya si Dirmi Beauty ini. Jadi buat ngebuffer, buffer tuh kayak buat pertahanan gitu loh sebelum kalian pakai retinol. Kalian bisa pakai moisturizer dulu. Nah setelah kalian pakai moisturizer, kalian pakailah si serum retinolnya. Habis itu nunggu agak nyerap dikit, kalian pakai lagi si moisturizer kalian. Jadi kayak sandwich method gitu loh. Nah itu kayaknya akan membantu. Gue sih udah coba seperti itu tekniknya juga. Tapi sekali lagi balik lagi, entah kenapa retinol selalu tidak berjodoh dengan saya. Bukan Dirmi Beauty-nya tapi retinolnya. Oke bos, jadi ingat sekali lagi, semua produk yang gue review itu memang gue cobain sendiri di muka gue dan gue pakai sendiri, dan semua yang gue sampein ke kalian itu semua jujur gitu bos, nggak ada bohong-bohong. Gue hanya menyampaikan apa yang terjadi di muka gue, dan buat kalian yang memang percaya, kalian bisa langsung beli semua produk yang gue bahas dalam satu video itu. Linknya gue udah taruh di comment box, di description box. Kalian bisa langsung lihat dan bisa check out biar kalian lebih mudah juga. Tapi buat kalian yang masih ragu dengan beberapa produk yang gue bahas di video ini, kalian masih bisa lakuin research yang banyak banget kok mengenai produk itu. Oke bos, I'll see you bos on my next video. Bye.